Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para yai ingkang tansah kita dherekaken sobat wa nasihatipun. Sobat-sobat semua, rekan dan rekan kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mustami'in mustami'at, shaimin shaimat, rahimakumullah. Pertama tentunya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anugerah kesehatan jasmani rohani pada kesempatan pada pembagian puasa yang kedua. Sebelum pembagian kedua kita masih bisa menangi, dan tepatnya ini adalah malam 16. Perlu kita syukuri dan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sampai pada titik akhir di bulan Ramadan ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT, khususnya melaksanakan puasa dan tentunya bisa melaksanakan sunnah-sunnah dari bulan Ramadan itu sendiri. Karena tentunya kita mengharapkan sesuatu hikmah dari bulan Ramadan yang begitu besar bagi hambanya Allah SWT. Pada kesempatan malam hari ini tentunya karena besok itu kita di bulan puasa itu ada satu peringatan sejarah yang tentunya perlu kita kaji bersama, yang tentunya kita kita sering harus bisa memperingati agar tumbuh rasa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim, untuk bisa kita menjadikan satu hobi. Kecintaan itu menjadikan satu wujud nyata bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sangat bisa dan pasti bisa memberikan satu keselamatan dunia dan akhirat. Karena kita yakini bersama tentunya Al-Quran yang menjadikan satu pedoman hidup, satu tata aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasul Muhammad SAW. Sebagai kilas balik tentunya Rasul Muhammad SAW sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, Rasul Muhammad hidup pada zaman pra-Islam, kita sebut zaman sebelum Islam. Namun bukan berarti Rasul Muhammad SAW itu menjadi pengikut mereka-mereka orang yang punya kepercayaan di Jazirah Arab. Justru dengan itu semua Rasul Muhammad SAW bisa menjaga dirinya dan dijaga oleh Allah SWT untuk jauh dari sifat kepercayaan dan budaya yang tumbuh pada saat itu. Dan melihat kenyataan yang ada, Rasul Muhammad SAW dengan satu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan di pra-Islam yang kita sebut sebagai zaman jahiliyah untuk bisa pudar dan hilang. Tentunya Rasul Muhammad SAW tidak serta-merta diam saja. Rasul selalu menyepi, ataupun orang bilang itu tahanus. Ya, kalau kita orang Jawa bilang tirakatan. Ya. Rasul Muhammad SAW bolak-balik sampai beberapa bulan di Gua Hira untuk mengantisipasi Rasul Muhammad hidup di zaman pra-Islam yang semacam itu hebatnya. Karena mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya Rasul Muhammad SAW dengan niatan yang ikhlas untuk memohonkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tepat di bulan Ramadan tanggal 17 Rasul Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini membuktikan bahwasanya Rasul Muhammad SAW memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT dari zaman sebelum terciptanya makhluk yang ada di dunia ini. Bahkan sebelum-sebelumnya Nur Muhammad sudah diciptakan sebelum Nabi Adam. Oleh karenanya saatnya Rasul Muhammad di Jazirah Arab, tepatnya di Makkahul Mukarramah, orang mengenalnya, kalau dulu namanya kan bukan itu. Nah, Rasul Muhammad SAW pada saat itu menerima wahyu yang pertama, tentunya bisa kita ambil satu kesimpulan bahwasanya dengan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila akhiril ayat 5, maka ayat yang pertama berbunyi Iqra ini mengambil kesimpulan, saya mengambil kesimpulan bahwasanya
Iqra yang berartikan bacalah, ya tentunya tidak hanya secara letterlek bahasa Iqra itu bacalah, namun bisa kita artikan yang lebih. Ya, kita bisa mengartikannya dengan cara memahami, atau bisa kita artikan untuk bisa menggali ilmu, untuk bisa kita mencari ilmu, ataupun apa yang pada saat sekarang notabene-nya ilmu itu harus dipelajari, ilmu itu harus dibaca. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, asma Tuhanmu yang maha mulia. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul Muhammad SAW pada saat itu Rasul Muhammad dengan menjawab, ditemui oleh malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ma ana biqari'in, sampai 3 kali, sampai akhirnya Rasul Muhammad SAW menirukan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril. Ini menunjukkan, sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya kita punya kewajiban, ya, kita punya kewajiban dengan turun wahyu yang pertama ini untuk kita menggali ilmu, untuk kita mencari ilmu, baik di pendidikan-pendidikan yang sifatnya formal ataupun non formal, tapi paling tidak kita harus bisa mengerti, karena artinya bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang maha mulia. Oleh karenanya tentunya kita harus bisa mencikapi bahwa kewajiban kita dengan hikmah turunnya Al-Quran, jangan sampai kita menjadi orang kerdil, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau tahu tentang ilmu, lebih-lebih ilmunya Allah SWT, lebih-lebih ilmunya agama Islam yang kita anut. Maka jangan sampai ini menjadikan satu kita menutup diri untuk tidak mempelajari. Karena wahyu pertama turun pun sudah berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk menuntut kita membaca, untuk menuntut kita menggali, untuk menuntut kita mengabdikan diri kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Itu paling tidak yang pertama menjadikan satu hikmah turunnya Al-Qur'anul Karim di malam 17 Ramadan. Yang kedua tentunya bisa kita kita ambil satu gambaran bahwasanya pada saat zaman sebelum Rasul Muhammad SAW diberi wahyu oleh Allah SWT tentang kehidupan di masa masa sebelum itu, Masya Allah, semua Masya Allah, mereka tidak mengenal mana yang benar, mana yang salah, semuanya itu dia lakukan tanpa dengan aling-aling. Mereka melakukannya dengan penuh emosi jiwa mereka masing-masing, dengan pengetahuan mereka masing-masing, yang notabene-nya saat itu kita sebut zaman jahiliyah. Namun bukan berarti mereka itu sebagai orang-orang yang jahiliyah ataupun orang yang butuh, tapi mereka termasuknya akhlak dan pemikirannya, keyakinannya, budayanya itu sangat melenceng dari gambaran-gambaran apa yang nanti akan disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW melalui wahyu-wahyu Al-Quran yang diturunkan Allah SWT kepada Rasul Muhammad SAW. Oleh sebab itu, ya, Allah menurunkan Al-Quran ini menjadikan satu peraturan dan undang-undang yang kelak nanti akan menjadikan jawaban kepada mereka, hujah kepada mereka, bahwa mereka yang lakukan itu adalah sesuatu perbuatan yang maksiat, sesuatu yang murka, sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Al-Qur'an diturunkan untuk menjawab tantangan mereka, ya, di dalam perilaku mereka, di dalam budaya mereka, di dalam keyakinan mereka dan akidah mereka yang kita sebut sebagai akidah yang melenceng, yang notabene-nya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan untuk menjawab itu semua agar mereka kembali kepada jalan yang lurus menuju kepada tata aturan Al-Qur'an, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Al-Qur'an diturunkan di Mekah, tentunya di mana budaya mereka itu banyak kepercayaan, baik kepercayaan terhadap matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Mereka harus diluruskan bahwa itu semua tidaklah patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Al-Qur'an itu Rasul Muhammad SAW mulai mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang akidah mereka untuk diluruskan bahwa yang wajib disembah oleh mereka adalah Allah Subhanahu wa taala.
pertama yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW melalui aturan dan tatanan Al-Quran, melalui satu ilmu dari Al-Quran itu sendiri, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa hikmah dari diturunkan Al-Quran itu sendiri, kita sebagai umatnya Rasul Muhammad SAW tentunya menginginkan satu keselamatan baik di dunia ataupun akhirat. Al-Quran merupakan satu undang-undang, Al-Quran merupakan satu tatanan, peraturan yang tidak boleh tidak harus kita laksanakan dengan ikhlas. Semua yang ada di dalam Al-Quran dengan awalnya Iqra, maka harus kita pahami itu Al-Quran, maka harus kita renungi itu Al-Quran, maka harus kita laksanakan apa yang menjadikan isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Sehingga boleh kita katakan orang yang kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin keselamatannya baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan ini menjadikan satu gambaran untuk kita bisa kilas balik dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga kita bisa tumbuh untuk bisa mengerti lagi tentang Al-Quran, untuk bisa lebih cinta lagi dengan Al-Quran, sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadikan aturan-aturan dan perundang-undangan Al-Quran itu sendiri sesuai dengan perjalanan dakwahnya Rasul Muhammad SAW selama 13 tahun di Mekah untuk menjadikan mereka selamat dunia akhirat, disambung dengan hijrahnya Nabi Muhammad di Madinah selama 10 tahun. Demikian mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini, kurang lebihnya salah itu adalah dari kebodohan saya, tapi tak kalau benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap untuk bisa menumbuh kembangkan hati kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita terima dan mudah-mudahan bisa kita pahami, tentunya bisa bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.